Kapten Laos U22 patah kaki, insiden tak terduga di SEA Games 2025 makin banyak. Sumarji bakar semangat Garuda Muda jelang laga perdana. Pelatih Fortuna Sittard caci maki kebiasaan buruk Justin Hubner. Prediksi line up timnas Indonesia U22 versus Filipina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Fortuna Sittard caci maki kebiasaan buruk Justin Hubner. Kita awali informasi hari ini dengan kabar kurang sedap yang datang dari pemain andalan timnas Indonesia di Liga Belanda, Justin Hubner. Bek tengah yang dikenal dengan gaya mainnya yang keras dan tanpa kompromi ini baru saja mendapatkan sorotan negatif. Bukan dari media, melainkan langsung dari pelatih klubnya sendiri, Fortuna Sittard. Justin Hubner harus menerima kenyataan pahit setelah diganjar kartu merah saat menghadapi Ajax Amsterdam pada laga lanjutan Eredivisie. Bek timnas Indonesia itu diusir keluar lapangan hanya 7 menit setelah masuk menyusul pelanggaran brutal terhadap Rayane Bounida. Insiden pengusiran ini ternyata memicu kemarahan sang pelatih. Dalam konferensi pers pasca laga, pelatih Fortuna Sittard, Dani, tidak segan-segan melontarkan kritik pedas, bahkan bisa dibilang mencaci maki tindakan Justin di lapangan. Dani secara terbuka menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Justin Hubner adalah tindakan bodoh. Kritik keras ini dilontarkan karena kartu merah tersebut dinilai tidak perlu dan sangat merugikan tim yang sedang berjuang di kompetisi. Pelatih menyoroti kebiasaan buruk Justin yang terkadang terlalu agresif dan mudah terpancing emosi, sehingga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berisiko fatal bagi tim. Dengan skor 1-3 di kepalamu, itu bukan frustasi, karena dia baru saja masuk ke lapangan. Kalau Anda baru saja masuk ke lapangan, Anda tidak akan melakukan tackle seperti itu 60 meter dari gawang kan? Bodoh sekali. Ujar Denny. Kejadian tersebut tentu menjadi alarm peringatan bagi Justin Hubner. Di level kompetisi setinggi Eredivisie, kedisiplinan adalah harga mati. Bakat besar dan fisik yang kuat tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan ketenangan mental. Caci maki atau kritik keras dari pelatih ini seharusnya menjadi pecutan bagi Justin untuk lebih dewasa dalam mengambil keputusan di lapangan. Prediksi line up timnas Indonesia U22 versus Filipina. Skuad Garuda Muda dijadwalkan akan menghadapi tantangan pertama dari timnas Filipina U22. Pertandingan ini sangat vital karena kemenangan di laga pembuka akan menentukan langkah tim di fase grup selanjutnya. Publik pun mulai menerka-nerka siapa saja pemain yang akan diturunkan oleh pelatih Indra Safri. Berdasarkan analisis, Indra Safri diprediksi akan langsung menurunkan skuad terbaiknya alias full team sejak menit awal. Tidak ada istilah coba-coba dalam kamus Indra Safri untuk laga perdana ini. Dengan formasi 4-3-3, di posisi penjaga gawang nama Dava Fasya diprediksi akan menjadi pilihan pertama. Sementara lini pertahanan akan diisi oleh kombinasi pemain lokal berpengalaman dan pemain diaspora. Duet Kadek Arel dan Dion Mark akan ditopang dua wingback seperti Raka Cahyana di sisi kanan dan Doni Tri di sektor kiri. Untuk lini tengah, Ivar Jenner akan bertandem dengan Rivaldo Pakpahan untuk menopang gelandang serang yang berpotensi menjadi milik Raihan Hanan. Ketiganya akan bahu-membahu menyuplai trio lini depan yang diisi Rafael Struijk, Rahmat Arjuna, dan sang ujung tombak Mauro Zelstra. Jika Indra Safri menerapkan formasi menyerang 4-3-3 atau 4-2-3-1, Mauro akan mendapatkan banyak suplai bola dari sisi sayap. Pertandingan melawan Filipina ini akan menjadi panggung pembuktian. Apakah prediksi susunan pemain ini akurat? Dan apakah Mauro Zelstra benar-benar mampu menjawab ekspektasi tinggi tersebut dengan gol-golnya? Yang pasti, Indra Safri akan memastikan 3 poin aman di tangan untuk memuluskan jalan mempertahankan medali emas. Sumarji bakar semangat Garuda Muda jelang laga perdana. Suasana latihan terakhir timnas Indonesia U22 di Thailand dikabarkan sangat kondusif namun penuh dengan ketegangan positif menjelang laga perdana. Menyadari pentingnya aspek mental dalam sebuah turnamen, manajer timnas Indonesia Sumarji mengambil peran sentral untuk memastikan moral pemain berada di titik tertinggi. Dikutip dari bola.com, Sumarji terlihat aktif memberikan motivasi atau membakar semangat para punggawa Garuda Muda. Dalam sesi pertemuan tim, Sumarji menekankan bahwa para pemain tidak berjuang sendirian. Ada jutaan doa rakyat Indonesia yang menyertai setiap langkah mereka di lapangan. Sumarji mengingatkan kembali tentang target dan harga diri bangsa.
Ia meminta para pemain untuk membuang rasa gugup dan menggantinya dengan rasa percaya diri. Laga perdana melawan Filipina seringkali menjadi laga yang sulit karena faktor adaptasi atmosfer kompetisi atau nervous. Oleh karena itu, sentikan semangat dari manajer tim sangat dibutuhkan untuk mencairkan ketegangan. Persiapan anak-anak untuk menyiapkan dirinya itu betul-betul bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi, ada hal-hal yang berkaitan dengan non-teknis ini yang memang harus betul-betul secara detail itu harus betul-betul kita sampaikan kepada para pemain dan secara keseluruhan di tim ini, agar supaya hasilnya baik. Karena bicara dengan non-teknis itu banyak hal, saya tidak akan perlu sampaikan secara detail. Jelas Sumarji. Pesan Sumarji sangat jelas, bermainlah dengan hati, disiplin, dan jangan remehkan lawan. Ia ingin melihat karakter petarung dari Ivar Jenner dan kawan-kawan. Aksi Sumarji tersebut menunjukkan bahwa manajemen tim sangat serius memperhatikan detail non-teknis. Kesiapan mental dianggap sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan taktik. Dengan motivasi yang tepat, diharapkan para pemain bisa tampil lepas atau nothing tulus, namun tetap garang atau Spartan saat peluit kick-off dibunyikan nanti. Kapten Laos U22 patah kaki, insiden tak terduga di SEA Games 2025 makin banyak. Informasi utama hari ini adalah kabar duka yang mencoreng wajah penyelenggaraan SEA Games 2025 di Thailand. Turnamen yang seharusnya menjadi pesta olahraga ini justru berubah menjadi panggung horor bagi salah satu peserta. Sebuah insiden mengerikan terjadi dan menambah daftar panjang masalah atau kebobrokan penyelenggaraan tahun ini. SEA Games 2025 secara resmi telah memakan korban jiwa raga atlet. Kapten Timnas Laos U22, Pet Dava, mengalami cedera yang sangat parah, yaitu patah kaki saat menghadapi Malaysia. Insiden ini terjadi akibat benturan keras yang tak terhindarkan, namun juga memicu pertanyaan besar mengenai kualitas kepemimpinan wasit dan kondisi lapangan. Cedera patah kaki adalah mimpi buruk bagi setiap pesepak bola. Kejadian ini membuat seluruh stadion hening dan terpukul. Menariknya, Pet Dava juga mendapatkan kartu merah sebelum meninggalkan lapangan. Dilansir dari VN Express, Pet Dava didiagnosa mengalami patah kaki kanan. Pemain berposisi sebagai gelandang itu kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Insiden tak terduga ini semakin melengkapi lika-liku SEA Games di Thailand, mulai dari masalah banjir, aksi tak senonoh bendera, dan lagu kebangsaan hingga kini cedera horor yang menimpa pemain. Banyak pihak menilai bahwa panitia pelaksana gagal menjamin keselamatan dan keamanan pemain. Permainan kasar yang menjurus mencederai lawan seolah dibiarkan tanpa perlindungan wasit yang memadai. Indra Safri kini memiliki tugas tambahan untuk mengingatkan penggawa Timnas U22 agar bermain cerdas, menghindari benturan yang tidak perlu, dan waspada terhadap kondisi lapangan yang mungkin memperparah resiko cedera. Tragedi patah kaki Kapten Laos menjadi peringatan keras bahwa SEA Games kali ini benar-benar medan perang yang berbahaya.